kita merenungkan tentang hidup kita, bahwa apa yang sudah kita terima dari Tuhan, segala hal, begitu banyak hal yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dengan apa kita dapat membalas semuanya selain pujian kita, pengagungan kita, penyembahan kita kepada Dia. Nyanyikan pujian ini dari hati kita. Dengan apakah membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini keberadaan kami. Kami bawa segenap hidup kami, hati kami kepada-Mu. Yesus, kami menyadari begitu banyak hal yang Engkau kerjakan dalam setiap kami. Kami menyadari bahwa belum ada apa-apanya yang kami berikan kepada-Mu. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, hati yang menyembah. Oh. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hati kami bawa segenap hidup kami menyembah-Mu. Kami bawa hati yang menyembah, mengagungkan Engkau Raja kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Yesus. Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Haleluya. Kami sembah, tinggikan Engkau Yesusku. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami
kami bawa hati yang menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap karya-Mu, buat setiap keajaiban yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini setiap kami. Kami bawa hati yang siap dibentuk, yang siap diajar. Layakkan hamba-Mu, kuduskan, layakkan hamba-Mu, untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan setiap kami yang menerima, berikan kami hati yang taat, hati yang mau dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Hari-hari ini yang Tuhan rindukan adalah hati kita. Ya, yang Tuhan mau itu adalah hati kita. Tuhan rindu ada suatu respon hati yang menggebu-gebu tentang Dia. Ya, Tuhan mau hati kita ini miliki hati yang cinta, ya. Cinta yang mungkin istilah seringkali dipakai oleh dunia, cinta gila-gilaan dengan Tuhan. Ya. Kalau cinta gila-gilaan dengan Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh hal apapun. Ya, mari kita siapkan hati kita terus baharui hati kita, biarlah Tuhan mendapati hati yang berkenan dalam setiap kita. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-28 mulai. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat firman Tuhan yang kita sudah baca ini. Saudara, kalau kita melihat tentang Yakobus, Yohanes, mereka ini memang murid mula-mulanya Yesus. Ya, murid mula-mulanya Yesus. Jadi Yakobus dan Yohanes ini kakak beradik. Ya, Yohanes atau Yakobus dan Yohanes ini mereka adalah kakak beradik. Ya, jadi ibunya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ibu dari kedua murid Yesus ini datang kepada Yesus. Ya,
Kalau kita melihat kisah atau latar belakang daripada Yakobus dan Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari dekat Danau Galilea. Ya, mereka adalah nelayan, ya, pekerjaan mereka nelayan. Mereka waktu itu sedang bekerja dan Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat pekerjaan dari keluarga Yakobus dan Yohanes, sebenarnya mereka ini adalah orang yang berkecukupan. Ya, mereka ini adalah orang yang mapan, ya, orang yang bukan berarti pengangguran yang tidak ada kerjaannya, bukan. Tetapi mereka ini juga tergolong orang yang berkecukupan lah. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka kedua murid ini adalah kakak kandung, ya, kakak kandung, dan mereka mengikut Yesus, ya, mereka mengikut Yesus. Sebenarnya mereka ini juga masih kalau secara Yesus berada di dunia sebagai manusia, mereka ini juga masih sepupuan dengan Yesus, karena ibu mereka ini Salome, ya, masih saudara dengan Maria, ya, jadi masih sepupuan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita melihat di sini bagaimana permintaan dari ibu Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka datang kepada Yesus dan sujud, ya, sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 20 ini sudah sangat benar. Datang kepada Yesus sebelum minta sesuatu, sujud dulu menyembah Yesus. Ini patut dicontohi oleh setiap kita. Datang kepada Tuhan jangan langsung minta, tetapi sujud menyenangkan hati Tuhan dulu. Ya, menyembah Tuhan dulu, mengagungkan Dia dulu. Jangan datang kepada Tuhan langsung sayang diri, jangan. Ya, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita mengagungkan Dia, menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan dulu, ya. Baru saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita merasakan detak jantung, detak hatinya Yesus, rasakan bagaimana respon hatinya Yesus. Kita mengutarakan. Di situ kita akan merasakan bagaimana Yesus begitu rindu juga, ya, untuk melakukan sesuatu bagi saya, bagi saudara sekalian. Ketika kita datang sujud menyembah Dia. Dan saudara melihat pada ayat yang ke-21, ketika Yesus melihat ibu dari Yakobus dan Yohanes ini sujud menyembah Dia, berarti ada sesuatu permintaan. Ya. Ada sesuatu permintaan. Langsung Yesus berkata, apa yang kau kehendaki? Langsung ibu Yakobus Yohanes berkata, berilah perintah. Supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ibu dari kedua murid Yesus ini, yaitu Yakobus dan Yohanes, ibu ini merasa bahwa layaklah, pantaslah dia berkata seperti itu kepada Yesus. Ya, karena Yesus menjadikan anak-anaknya dia adalah murid mula-mula, ya, dekat dengan Yesus, ya kan. Yakobus ini juga adalah sosok yang bisa dikatakan cukup berani, di samping ambisius juga. Yakobus ini juga adalah sosok yang bisa dikatakan dia adalah sosok yang sangat dekat. Karena ketika Yesus pergi berdoa di Bukit Zaitun, Yesus membawa salah satunya ya juga Yakobus. Ya, Yakobus, Yohanes. Jadi anak-anak ibu ini sangat dekat dengan Yesus, sehingga begitu pedenya dia datang kepada Yesus tersungkur dan memerintah, dikatakan berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan pada saat ini, kekuatan menjadi besar menurut Tuhan. Ya, saya berikan tema firman Tuhan, kekuatan menjadi besar menurut Tuhan. Seorang ibu miliki suatu kerinduan, anaknya itu ya terpandang. Ya kan? Wah, duduk di samping Yesus di kerajaannya. Luar biasa, terpandang, sangat terpandang bukan? Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menjawab, ya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, pada ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kalau setara dengan Yesus, dapatkah kita meminum? Dapatkah murid-murid Yesus itu meminum cawan yang Yesus minum? Di sini Yesus mempertanyakan dengan cepat, mereka berkata, kami dapat. Ya, kami dapat. Pengiringan mereka kepada Yesus yang mereka selalu ada di angan-angan mereka. Mereka menjadi orang terkenal. Mereka menjadi orang-orang yang dianggap. Mereka menjadi orang-orang yang nomor satu. Ini yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus. Ketika mereka mengikuti Yesus sehingga tidak lepas dari harapan orang tua mereka, Yakobus dan Yohanes, anak mereka pun harus menjadi orang yang terpandang. Orang penting dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat Yesus berkata bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saudara, yang paling mendasar di sini yang akan kita perhatikan bahwa pada ayat-ayat selanjutnya, bukan itu yang terutama dalam pengiringan murid-murid kepada Yesus. Ya. Sampai-sampai kalau kita melihat dalam ayat-ayat lainnya, kita buka, kita kasih pembatas Matius ini, kita buka di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Sampai-sampai timbul pertengkaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sudah terjadi di zaman murid-murid Yesus, di zaman Yesus. Ikut Yesus atau melakukan segala sesuatu pengen dipuji, pengen terpandang, pengen bahwa nama kita lah yang disebut-sebut, pengen kita sejajar setara dengan Yesus, duduk di tahtanya. Nanti yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Untuk masuk, untuk ada di tahta itu, dia harus melewati yang namanya proses penyaliban. Meminum cawan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Yesus mau mengajarkan sebenarnya, Yesus mau mengajarkan kepada saya pribadi dan saudara sekalian. Kita baca selanjutnya pada ayatnya yang selanjutnya 47 ayat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Kekuatan menjadi besar menurut Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita, miliki kerendahan hati. Itu sangat mendasar. Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat,
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan akan masuk ke level yang namanya dia akan menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tetapi di sini kita akan melihat bahwa bagaimana setiap kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Kalau kerendahan hati, kita ada di dalam Dia, kita miliki kerendahan hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti kita setelah hati kita seirama dengan Dia. Karena Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Ya. Aku ini lemah lembut. Dan rendah hati. Jadi kalau kita mau belajarlah kepada Yesus. Rendah hati. Ternyata untuk menjadi besar dalam hal apapun, dalam bisnismu, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, dalam pelayanan, masa depan kita, semua yang kita kerjakan, itu dasarnya itu apa? Kerendahan hati. Karena apa? Kalau kita congkak, Tuhan menentang kita. Kalau Tuhan menentang, apapun yang kita kerjakan mana mungkin berhasil. Kalau Tuhan sedang menentang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang mau nolongin, ya kan? Kalau Tuhan sudah menentang kita, siapa yang mau tolong? Kalau manusia menentang kita, Tuhan penolong kita. Tapi kalau Tuhan menentang kita, siapa yang menolongin kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau ditentang Tuhan maka habislah kita. Tetapi kalau dikasihi oleh Tuhan, dunia tidak dapat menyentuh kita. Amin. Kalau kita dikasihi Tuhan, maka dunia tidak dapat menyentuh kita. Mungkin direkayasa dalam hal apapun, tapi dunia tidak dapat menyentuh kita. Kalau kita dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita ditentang oleh Tuhan, habislah kita. Ya. Keberadaan kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu karena ada pagar perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan angkat, saudara tahu, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mau menerkam, memangsa hidup kita di sekeliling kita. Tetapi puji Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pagar perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu jadilah orang yang rendah hati supaya kita dikasihi Tuhan, amin. Kalau kita congkak maka Tuhan menentang. Habislah pagar perlindungan itu, diangkat maka habislah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati adalah jalan menuju hidup dalam kasih karunia Allah. Itu kerendahan hati. Kalau kita masih takut kehilangan sesuatu, sebenarnya hati kita ini masih mengandalkan diri kita. Ya. Kalau kita masih takut yang berlebihan, ya, takut kehilangan sesuatu, kita terlalu takut gagal. Kita terlalu takut rugi. Kalau kita berada di jalan yang benar dalam perhitungan yang tepat seturut dengan maunya Tuhan, pasti kita akan melewati semua itu. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah Tuhan hari-hari ini, Tuhan itu mau mencari hati. Hati yang penuh dengan kerendahan hati, bukan rendah diri. Ya, bukan. Beda
Beda, rendah diri itu sebenarnya kesombongan. Ya. Tanpa kita sadari kadang-kala kita rendah diri. Aduh, enggak aku ini enggak punya apa-apa, ya. Aku ini tidak bisa ini dan itu. Saudara, sebenarnya kita sedang mengandalkan diri kita. Kalau kita berkata seperti itu, kita sedang mengandalkan diri kita. Dan saudara tahu, itu adalah kesombongan di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah kesombongan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita percaya bahwa sebenarnya kerendahan hati itu benar-benar adalah jalan menuju hidup dalam kasih karunia. Kita harus ambil itu. Ya, kita harus ambil itu. Kembali di dalam Matius 20 tadi, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar hal itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ketika Yesus berkata begitu, murid-murid lain ini marah. Ya, saudara tahu, bukan Yesus berkata, iya ya, mereka kok kayak gitu ya, mereka berdua kayak gitu ya. Tetapi yang Yesus jawab, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita lihat. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, ya, saudara perhatikan. Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Jadi sebenarnya kita lihat di sini Yesus melihat marahnya mereka sebenarnya ada kecemburuan. Marahnya 10 murid ini kepada 2 murid Yesus yang lain yaitu Yakobus dan Yohanes sebenarnya cemburu terhadap kedua murid itu. Dan Yesus berkata di sini, Yesus kembali menegaskan pada ayatnya yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, kalau kita dikatakan mau menjadi besar dalam hal apapun, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, keluarga kita, selalu kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Yang Tuhan mau, saudara, jadilah pelayan. Di sini berarti sebenarnya saling melayani. Keluarga yang kuat, kekuatan dalam satu keluarga pun, di situ terletak harus ada apa? Kerendahan hati, saling melayani. Bukan satu bos dan satu hamba, enggak. Tapi pelayan, ya, menjadi pelayan. Kalau dikatakan bahwa setiap murid-murid ini dikatakan tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Berarti semua murid-murid itu dikatakan menjadi pelayan. Saudara, kalau saudara melihat selanjutnya bagaimana Yesus menindaki daripada perkataan ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di sini Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya melayani, saling melayani. Di dalam keluarga, suami istri pun, tidak ada yang bos, tidak ada yang hamba. Ya, sama-sama saling melayani. Di dalam pelayanan kita pun, gak ada yang merasa bahwa saya sudah lebih dari yang lain. Enggak. Kalau kita melihat murid-murid, kenapa Ibu Yesus berani datang kepada Yesus dan meminta anak-anaknya untuk berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Kenapa? Ibu daripada Yakobus dan Yohanes ini merasa bahwa anak-anak mereka ini sudah lama nih menjadi pengikut Yesus dibandingkan dengan murid-muridnya yang lain.
kita mau miliki kekuatan untuk menjadi besar, kita memiliki kekuatan untuk memiliki kapasitas yang lebih dalam segala hal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki kerendahan hati dan memiliki sikap untuk melayani. Gak ada yang merasa bahwa saya ini menjadi anak Tuhan lebih dulu dari kamu. Enggak. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat hati seorang pelayan. Hati seorang hamba. Ya, hati seorang hamba. Sampai saat ini Tuhan terus berproses kepada kami hamba-hamba Tuhan tentang hati seorang hamba. Dan Tuhan juga bukan hanya berproses kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada setiap kita jemaat Tuhan juga harus memiliki hati seorang hamba. Ya. Hati seorang hamba itu harus dimiliki oleh setiap yang namanya murid Yesus. Saudara, kalau misalnya kita ditegur oleh seorang anak kecil mungkin, yang kita lihat dia tuh gak ngerti apa-apa. Tapi kalau dia tegur kita dan Tuhan sebenarnya pakai, terimalah. Ya, terima aja. Karena Tuhan mungkin sedang merajut hati hamba di dalam hidup kita. Kalau Tuhan merajut hati hamba, itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebenarnya gak enak, ya, gak enak. Karena apa? Kita akan diperhadapkan dengan yang namanya orang-orang yang mungkin bagi kita gak reken, tetapi mereka itu yang akan menegur kita, ya. Saudara, awal saya mau menjadi hamba Tuhan, saya pernah katakan juga, tetapi saya mau katakan sekali lagi ini kepada saudara. Saya dipesan oleh ibu gembala saya, ibu rohani saya di Manado waktu itu, Erni, menjadi hamba Tuhan. Tante cuma mau pesan ke Erni, belajar menerima. Saya pikir, oh itu kan biasa ya, belajar menerima suatu pemberian dari orang. Itu kan biasalah gitu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya baru enreyen bukadus ya menjadi hamba Tuhan, saya selesai, saya praktek dulu di Jakarta. Ada seseorang, saya datang, uang saya ada di ATM, ada berkat Tuhan. Tapi waktu saya sampai di Pastori, saya kepengen ke ATM. Saya pengen ke ATM. Saya nggak ada uang untuk hari-hari lah beli sabun dan lain sebagainya. Saya pengen ke ATM. Ini baru di hati saya. Saya baru datang, saya datang pagi. Ya, saya datang sampai di situ subuh. Dan saya beraktivitas sebagai pengerja baru. Ya, saya pengen beli-beli lah. Di hati saya ini, saya mau ke ATM. Belum nanya ke orang. Tiba-tiba ada seorang ibu datang. Ya, ada seorang ibu datang ngasih amplop ke saya. Itu adalah pertama kali saya menerima amplop sebagai hamba Tuhan. Saya menerima berkat Tuhan. Saya menerima, waktu itu saudara, ternyata pesan ibu rohani saya itu, saya ngalamin itu waktu saya terima itu saya terima kata-kata dari Ibu Gembala Erni, belajar menerima. Waktu itu saya terima, saya merasa risih banget. Waktu itu saya merasa risih banget. Dan saudara tahu Tuhan taruh di hati saya, itu sebenarnya kesombongan. Saya merasa kikuk dan lain sebagainya lah. Saya bawa kepada ibu gembala saya. Tante,
ini ada yang ngasih Ernie ini. Terus tante bilang, loh itu berkat kamu. Ambil dengan ucapan syukur. Saya masuk ke kamar, saya doa, saya nangis di hadapan Tuhan. Di satu sisi saya membereskan kesombongan saya. Di sisi yang lain, saya berkata bahwa Tuhan, Engkau penjamin bagi saya. Kembali Tuhan teguhkan bahwa dia lebih cepat dari ATM. Saudara bisa nangkap ini? Ya. Jadi di satu sisi Tuhan bereskan tentang kesombongan yang ada di saya. Karena saya selalu merasa saya itu punya uang dulu. Ya, saya punya uang. Tetapi ketika Tuhan panggil, ya, ketika Tuhan panggil, Tuhan gak mau saya bergantung kepada kekuatan saya. Saya bereskan semuanya, saya bilang Tuhan, saya mau melayani Engkau. Ya, saya mau melayani Engkau. Dan ternyata itu terbawa saudara. Sampai saya menjadi pengerja awal di hari pertama. Tuhan perlihatkan masih ada itu di kamu. Tuhan tuntut kerendahan hati untuk menjadi besar. Biarlah sampah-sampah kesombongan yang masih ada di dalam kita hari-hari ini kita bersihkan. Bukan berarti kami hamba Tuhan pun sudah bebas dari itu. Kami masih terus berproses. Tuhan masih terus membelah, membongkar bagian-bagian terdalam dari hidup kami. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kami hamba-hamba Tuhan, sangat disayangkan kalau jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani tetap menutup hati untuk tidak bersedia dibongkar oleh Tuhan. Sangat disayangkan. Mari sama-sama kita mau miliki kekuatan untuk menjadi besar dengan cara miliki kerendahan hati. Amin. Ya, miliki kerendahan hati. Ini yang Yesus mau perkatakan kepada murid-muridnya. Karena apa? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, pada ayat 26 dikatakan, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, miliki hati hamba. Itu aja yang Tuhan mau dalam kehidupan saya pribadi dan jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita belajar. Mari sama-sama kita belajar. Ya, karena Tuhan rindu menjadikan kita orang-orang yang besar, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam kerohanian kita akan terus bertumbuh di dalam Dia. Asalkan kita miliki kerendahan hati. Itu adalah kekuatan menjadi besar menurut Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan kita luar biasa buat kita. Amin. Allah kita dahsyat bagi kita. Amin. Allah begitu rindu melakukan karya-karya ajaibnya dalam setiap kita. Dia sudah mati untuk kita. Ya. Dia raja di atas segala raja. Tapi dia mengosongkan dirinya. Dia rela turun ke dalam dunia. Hanya untuk saya pribadi dan saudara. Oleh sebab itu Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita mengambil bagian di dalamnya sebagai seorang hamba. Miliki kerendahan hati. Karena dia rindu menjadikan kita besar. Dalam hal apapun. Hati kita tertuju kepada Dia. Bapa, ini hidup kami.
Ini setiap kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Setiap pribadi kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Oh, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Mari saudara, bawa hatimu kepada Dia. Bawa hatimu, hati seorang hamba, hati yang penuh dengan kerendahan hati. Jubah hamba ada pada kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kita serahkan kepada Bapak Gembala. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar ku temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau
Terima kasih buat anugerah. Kami tahu bahwa kami diproses oleh Engkau. Hidup kami ada di dalam genggaman tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah roh kami diperbaharui oleh Engkau. Hati kami diperbaharui oleh Engkau setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan buat umat-umat Tuhan yang hadir hari ini. Ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap umat-umatmu yang hadir di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Mungkin ada masalah dalam keluarga, Tuhan juga menyelesaikan semuanya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Bagi saudara-saudara kami yang belum hadir, yang belum sempat hadir, Engkau juga menjamah hati mereka agar dapat bergabung bersama-sama di waktu-waktu yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Bangsa dan negara kami, kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Sebentar umat-Mu akan pulang sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Bahkan Tuhan, semua yang sudah menyaksikan dalam tayangan online juga Tuhan memberkati ya Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita, kebaikan Allah, kemurahan Allah yang khusus, yang tidak terbatas, yang Tuhan berikan setiap hari di dalam segala hal, dalam segala musim yang tidak pernah berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita yang percaya katakan amin.